Agrowisata Kaligua adalah kawasan wisata agro dataran tinggi yang terletak di antara Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, di bagian utara dengan Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah di bagian selatan. Tepatnya di wilayah Brebes bagian selatan yang berbatasan dengan Banyumas, secara letak agrowisata Kaligua lebih dekat serta mudah diakses dari kota Purwokerto daripada Brebes kota maupun kota Tegal. Agrowisata Kaligua dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara atau Persero Jawa Tengah dan merupakan diversifikasi usaha untuk meningkatkan optimalisasi aset perusahaan dengan daya dukung potensi alam yang indah. Hasil pengolahan perkebunan teh Kaligua adalah berupa produk hilir teh hitam atau black tea dengan merek Kaligua dalam kemasan teh celup dan serbuk. Wisatawan yang berkunjung dapat menikmati hangatnya teh hitam Kaligua di lokasi atau membelinya untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Wisata Agro Kaligua terletak sekitar 10 km dari arah kota Kecamatan Paguyangan, sekitar 15 km dari Bumi Ayu, dan sekitar 27 km dari kota Purwokerto. Agrowisata ini terletak di dua wilayah, yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. Transportasi menuju lokasi dapat ditempuh melalui jalur Pantura via Brebes atau via Tegal Bumi Ayu Kaligua, Cirebon Bumi Ayu Kaligua, dan jalur selatan via Purwokerto Paguyangan Kaligua. Jalur tersebut melalui jalur utama Tegal Purwokerto. Tepat masuk lewat pertigaan Kaligua Kretek, jalan antara Paguyangan Kaligua berkelok-kelok dan naik turun. Perkebunan teh Kaligua berada pada ketinggian 1.200 sampai 2.050 meter dari permukaan laut. Kondisi udara sangat dingin, berkisar 8 sampai 22 derajat Celcius pada musim penghujan dan mencapai 4 sampai 12 derajat Celcius pada musim kemarau. Wilayah perkebunan teh ini hampir selalu diselumuti kabut tebal. Perkebunan teh ini terletak di lereng barat Gunung Slamet, yang merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Keindahan salah satu puncak Gunung Slamet yaitu Puncak Sakub dapat dinikmati dari perkebunan teh Kaligua ini. Dari tempat ini, jika udara cerah, juga terlihat keindahan Gunung Ciremai, wilayah Tegal, serta Cilacap. Kawasan wisata Agro Kaligua memberikan banyak pilihan untuk wisata. Di samping kebun teh, terdapat beberapa situs wisata menarik yang berada di seputaran Kaligua. Misalnya Gua Jepang, Tuk Benih, Gua Angin, serta makam pendiri kebun. Beberapa villa milik perkebunan bisa dimanfaatkan oleh pengunjung yang ingin bermalam. Untuk melayani wisatawan, pihak perkebunan menyediakan fasilitas homestay atau penginapan yang cukup baik. Di samping itu tersedia pula gedung pertemuan, area outbound, area perkemahan, lapangan olahraga, kafe, pusat layanan kesehatan, sarana ibadah, dan lain-lain. Selain itu, pengunjung dapat memilih beberapa paket wisata yang disediakan. Selain menawarkan keindahan panorama hamparan hijau kebun teh di kaki Gunung Slamet, kebun teh Kaligua di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah juga menawarkan pengalaman sejarah yang misterius. Jika ingin merasakan pengalaman ini, wisatawan yang datang di kompleks wisata kebun teh Brebes ini
bisa menengok Goa Jepang. Goa Jepang menyimpan kisah tragis pejuang Indonesia di masa kolonial Jepang. Goa sepanjang 805 meter yang menembus perbukitan di tengah perkebunan teh itu digunakan sebagai tempat persembunyian tentara Jepang dari serangan musuh. Selain diperuntukkan sebagai tempat persembunyian tentara Jepang, goa itu juga dipergunakan sebagai pembantaian Romusa, istilah penduduk pribumi yang diperbudakan di masa penjajahan Jepang yang memberontak kepada pemerintahan militer. Goa Jepang di kaki Gunung Selamat ini memiliki banyak ruang khusus seperti ruang tahanan, kamar pasukan Jepang, pos penjagaan, gudang senjata, dapur, kamar kelelawar, dan ruang ritual yang disiapkan untuk pembantaian jika tentara Jepang menang dalam perang. Goa ini dibuat oleh tentara Jepang saat Kekaisaran Jepang berhasil mengambil kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda di masa Perang Dunia pada tahun 1942 lalu. Saat itu tentara Jepang membuat lorong-lorong yang melibatkan para Romusa sebagai tempat perlindungan senjata dan makanan hingga tahun 1945. Pembuatan gua ini konon membutuhkan waktu 2 tahun. Awalnya tempat ini hanya digunakan sebagai tempat persembunyian, tetapi belakangan diketahui ada sebuah rencana besar, yaitu jika Jepang menang dalam Perang Dunia, maka salah satu lokasi gua Jepang tersebut akan dijadikan ruangan pembantaian massal untuk kaum pria warga desa Pandansari. Jika semua pria sudah dibantai hingga meninggal, para kaum wanitanya akan diperistri paksa oleh para tentara-tentara Jepang pada saat itu. Tapi beruntungnya, sebelum niat keji tersebut terwujud, tragedi bom Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, sehingga memupuskan niat tersebut. Sesudah Jepang kalah perang, lorong-lorong tersebut tidak pernah digunakan hingga tahun 1980-an. Pada tahun 1997, lorong-lorong itu mulai dibuka sebagai objek wisata dengan diawali bersih-bersih warga setempat dan juga karyawan PT Perkebunan Nasional sebagai pengelolanya. Gua Jepang ini juga sebagai bukti jika ada wisatawan Jepang yang berkunjung, mereka bisa mendengar informasi mengenai masa kelam Gua Jepang ini, dan bahkan banyak wisatawan Jepang yang menangis atas kisah kekejaman yang dilakukan pendahulu mereka di Indonesia. Orang-orang Jepang pada umumnya hanya mengetahui bahwa para pendahulunya dulu datang ke negara-negara Asia Raya, salah satunya Indonesia, adalah untuk bekerja, bukan untuk menjajah. Namun banyak wisatawan Jepang yang berkunjung terkejut mendengar kenyataan yang ada tentang perbuatan para pendahulu mereka di Indonesia.